Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pada hari ini kita masih membicarakan masalah penyebab daripada cinta, yaitu cinta itu penyebabnya adalah keelokan yang berada di dalam sesuatu. Maka keelokan itulah yang menyebabkan cinta kita kepada sesuatu tadi. Dan sesuatu itu disebut yang elok. Sedangkan manusia ini pada umumnya menyangka bahwasanya yang elok itu hanya benda-benda yang dapat dilihat oleh mata dan didengar oleh kuping, dirasa oleh lidah, dicium oleh hidung, dan disentuh oleh tangan. Itu kebanyakan daripada sangkaan daripada manusia. Adapun sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu yang tidak sampai kepada sesuatu itu mata kepala dan kuping dan lain-lainnya tadi, seperti keelokan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada juga sebahagian kecil dari manusia yang meyakinkannya. Jadi kepada orang-orang yang hanya keyakinannya itu terhenti atas 5 perkara tadi aja, jelas ia mengingkarkan adanya kelezatan hati kepada sifat keelokan Allah. Paham? Paham? Adapun orang yang sedikit sekali yang tembus pandangannya kepada keelokan Allah, yang tetap keelokan Allah itu berada pada zatnya, akan tetapi walaupun keelokan Allah itu tetap ada pada zatnya, namun seluruh makhluk ciptaannya ini ada mengandung kenyataan dari keelokan yang ada pada zatnya itu. Tetapi yang mengetahui ini hanya sedikit. Siapa orangnya? Orang yang mempunyai hati. Hati yang penuh dengan makrifat. Dalil illa man alqas sam'a wa huwa syahid. Itu dalil-dalil. Adapun dalil bahwa manusia ini banyak yang terhenti pandangannya kepada panca indera yang 5 ini aja.
atau disebut dengan kata-kata sekarang, pikiran orang itu hanya terhenti kepada benda, kebendaan, materialisme. Ini yang terbanyak dalilnya dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum minhum. Ya kan? Dalilnya wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang imannya itu kuat dan amalnya itu banyak. Sholihat itu banyak kita. Dan hamba-hambaku yang betul-betul syukur kepadaku itu sedikit. Diperkuat lagi dengan ayat lain. Wa aktsaruhumul fasiqun wa aktsaruhumul kafirun wa aktsaruhumud dhalimun wa aktsaruhum la ya'lamun bal aktsarun nas la yash'urun walakinnahum la yash'urun. Berapa dalil di Quran yang menunjukkan banyak benar manusia yang kebenda-bendaan, lalu panca inderanya hanya 5, tidak mempunyai satu panca indera yang betul-betul panca indera yang dinamakan akal atau hati atau nur. Afaman syarahallahu sadrahu al-islam fahuwa ala nurin min rabbih. Jadi namanya orang-orang yang hanya terhenti pandangannya kepada panca indera yang 5, baru orang itu Islam. Belum lagi orang itu mukmin. Belum mukmin lagi. Dalilnya dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakannya manusia ini tidak sampai pandangannya kepada keelokan atau kebesaran Allah. Yang terbanyak itu terdinding dari keelokan dan kebesaran Allah itu, hanya pandangannya kepada panca indera yang 5 itu aja. Nah, lalu bahayanya bagi orang-orang yang banyak ini mengingkarkan adanya sifat jamalullah, keelokan Allah. Sifat jalalullah dia tidak percaya, karena dia itu tidak sampai ke sana. Lalu mengingkarkan. Adapun junjungan kita Rasulullah SAW, beliau khususnya di dalam sembahyang bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Di dalam shalah disitulah kelezatan yang lebih utama
yang aku rasakan. Karena isi daripada sembahyang itu dari awal mulanya Allahu Akbar sampai Assalamualaikum adalah Jalalullah. Untuk mencapai keyakinan bagi Jalalullah, atau dengan kata lain Kibriyaullah, atau dengan kata lain Azamatullah, yang bahasa kitanya kebesaran Allah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Dalilnya yang kedua, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalil ketiga, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalil dalam hadis, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Dalil yang paling pendek, bismillah, bikana makan wa biyakun mayakun. Sebagai keringkasannya, untuk mencapai derajat memandang dan mempercayai, meyakini kebesaran Allah, yaitu memandang bahwa seluruh makhluk ini adalah mati pada hakikatnya. Telah maklum kepada kita, setiap orang yang mati tidak mempunyai gerak dan diam. Ya. Jelas gerak dan diam itu adalah timbul dari orang yang bersifat maha agung, maha besar. Lalu dapat disimpulkan bahwa gerak dan diam itu adalah bukti kebesaran Allah. Sedangkan salat ini gerak dan diam. Gerak itu disebut kalau di lidah rukun qauli, kalau di hati rukun qalbi, kalau di anggota rukun fi'li. Diam itu yang disebut tumanina. Jelaslah bahwa sembahyang itu isinya hanya azamatullah wa kibriyauhu wa jalaluhu azza wa jalla alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, Rasulullah SAW diberi Allah Ta'ala ma'rifat Jalalullah ini lebih daripada yang lain-lain daripada pengikut beliau. Maksud daripada pengikut beliau di sini yaitu orang yang mengenal Allah melewat jalan musyahadah nur Muhammad SAW yang misra'iyah pada segala batang tubuh dan roh, sebagaimana misra air dengan tumbuh-tumbuhan pun pada seluruh sesuatu yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang tidak dimisrai oleh Nur Muhammad SAW. Orang yang berjalan di dalam musyahadah Nur Muhammad ini, orang yang mengamalkan, bukan hanya membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengamalkan, bukan hanya membaca inna arsalnaka syahidan. Orang yang mengamalkan, bukan hanya membaca ayat inna arsalna ilaikum rasulan syahidan. Orang yang bukan hanya membaca tapi mengamalkan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah.
Orang yang bukan membaca aja tapi mengamalkan bahwasanya wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Jadi orang yang ma'rifatnya jalan memusyahadahkan nur ini, inilah orang yang disebut warathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengwaris Rasulullah. Yang pangkatnya ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Pangkatnya ulama dari umat-umatku ini sama dengan sejajar dengan nabi-nabi di zaman dahulu. Ada yang sejajar dengan Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, bisa menambahi orang yang sakit keras dengan izin Allah, mengetahui apa yang disimpan orang dengan izin dari Allah. Wa unabbi'ukum bima tadakhiruna fi buyutikum. Paham? Ada ulama dari umat Rasulullah yang sepadan, artinya setingkat dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yaitu jin-jin itu tunduk kepadanya. Kalau rumah itu berjin, sidin menambahinya, jin itu pindah. Ya sidin nyawa pindah aja ke situ, mau aman rumah itu. Ada yang ke Makkah bulik datang memakai pesawat cuma angin. Hai angin, antarkanlah saya ke Makkah. Ada di Makkah. Saya mau pulang, ada lagi di rumah. Pesawatnya cuma angin. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asanna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabin alim. Ada yang sepadan dengan Nabiullah Daud alaihissalam di bidang suara. Ada yang sepadan dengan Nabi Yusuf alaihissalam di bidang rupa. Ada yang sepadan dengan Nabi Musa alaihissalam di bidang pahlawan. Ada yang sepadan dengan Nabi Isa, tidak punya kediaman, jalan terus. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Jadi kita kada heran kalau melihat ada keistimewaan daripada ulama-ulama umat Rasulullah, sebab sudah di hadis dicantumkan, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Kalau ulama ummati berarti khalifah dari Rasulullah. Yang disebut khalifah Rasulullah orang yang sampai kepada Allah, wasil kepada Allah melewat tarik musyahadah Nur Muhammad SAW. Yang amalan lahirnya adalah sholawat, burdah, maulid, qasidah. Itu amal zahirnya. Batinnya musyahadah Nur Muhammad, zahirnya salawat, burdah, dalail, qasidah. Inilah yang ditarafkan oleh orang ahli Hadramut, baik tarim maupun siwun maupun adan.
Rasulullah SAW ada mempunyai keinginan untuk hijrah dari Makkah ke Hadramaut, dikarenakan dua faktor. Pertama, Makkah ini orangnya kasar-kasar, keras-keras. Jadi Rasulullah tidak cocok di sana. Yang kedua, Makkah ini tandus, tidak ada penghasilan. Paham? Manakala Rasulullah SAW itu tadi mencita-cita pindah ke Hadramaut, sedangkan Allah Ta'ala menghendaki pindah ke Madinatul Munawwarah atau Yathrib atau Taibah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dhawal ayana ushataqna lak. Itu Yathrib wa Taibah wal Madinah. Karena dua faktor tadi. Di Madinah ini orangnya lemah lembut, menunjukkan hatinya lembut. Dan di Madinah ini subur, banyak penghasilan. Jadi sesuai. Ibu kota itu adalah yang diisi dengan penghuninya yang bersifat lemah lembut, dan ibu kota itu yang semestinya kaya dan raya. Seakan-akan ibu kota itu seorang ayah yang selalu kaya dan raya, sanggup memberi nafkah kepada anak-anak provinsi dan daerah-daerah. Bukan sebaliknya, si ibu kota ini mengambil daripada hasil daerah-daerah karena tandusnya tidak ada penghasilan. Nah, tatkala Rasulullah ada punya cita-cita pindah ke Hadramaut tadi, Allah Ta'ala kabulkan juga. Terjadilah di negeri Basrah dan Baghdad satu kelompok yang menamakan Islam, yang menunggangi anak cucu Rasulullah SAW, yang memanfaatkan anak cucunya Rasulullah SAW, yang memperalat anak cucunya Rasulullah SAW, yang disebut golongan Syiah. Maka ada daripada cucu Rasulullah melihat kerusakan agama di Basrah dan di Baghdad, berpikir ayat Al-Quran, inna ardi wasi'ah fatuhajiru biha, bumiku ini luas, hijrahlah kamu. Beliau orangnya alim, ini amar, hukumnya wajib. Hijrah karena menjaga agama, sesuai apa yang di dalam Zubat, wahiddu dinin thumma nafsin ma nasab wa mithluhu, apa itu, irdun qad wajad. Karena menjaga agama yang murni atau karena menjaga sunni, ahli sunnah wal jamaah, maka berangkatlah beliau. Kurang lebih 10 orang. Yang mengapalainya namanya Ahmad, ayahnya bernama Isa an-Naqi.
lalu disebut Ahmad al-Muhajir ilallah. Itulah riwayat penyebab Ahmad bin Isa an-Naqib hijrah dari Basrah dan Baghdad ke Hadramut. Adapun beliau hijrah ke Baghdad, ke Hadramut dari Baghdad dan Basrah, persis seperti datunya Rasulullah SAW. Macam apa? Kalau Rasulullah SAW pindah dari kota Makkah ke Madinah, beliau membawa harta yang banyak. Dari harta beliau sendiri Rasulullah, dan dari berian istrinya yang sangat mencintainya, Khadijatul Kubra. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Setelah sampai Rasulullah SAW di kota Madinah, Rasulullah mengutamakan membeli tanah, sehingga tanah-tanah yang dimiliki oleh Yahudi itu semuanya menjadi hak milik Rasulullah. Karena Rasulullah ini punya sahabat, maka sahabat pun mengikut dengan Rasulullah, ikut membeli tanah juga. Baik sahabat yang disebut Muhajirin yang asal dari Makkah maupun Ansar penduduk asli Madinah. Itulah yang disebut walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum yaitu bersama-sama Rasulullah membeli tanah yang milik daripada Yahudi, sehingga Yahudi tidak punya tanah lagi kecuali sedikit sekali yang dinamakan Khaybar. Maka di Khaybar sinilah kumpulan Yahudi. Di Khaybar ini tidak ada satupun muslimnya. Di Thaibah, di Madinah, di Yathrib tidak ada pun satu orang yang non muslim. Dengan adanya perpisahan antara dua kelompok agama ini, maka tidak terjadilah perang agama karena tidak nyampur. Beginilah perjalanan Sayyidi Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah dari Basrah Baghdad ke Hadramut. Beliau membeli tanah di sana. Yang punya tanah di sana siapa? Orang yang anti dengan habaib, orang yang tidak percaya dengan zat Rasulullah. Ini yang punya tanah. Orang yang membilang bahwa Rasulullah itu abtar, artinya tidak punya dzurriyyah. Coba. Maka beliau sampai di sana mengeluarkan emas, beli tanah di sana. Sesudah membeli tanah, lalu beliau mengutamakan membina masjid. Sesudah masjid dibina, beliau di situ mengumpul orang-orang daripada teman-temannya yang asalnya menjuali dia tanah tadi. Karena dengan adanya jual beli ini terjadilah kesatuan. Dengan adanya jual beli terjadilah hubungan. Nah, jadi orang-orang yang bekas menjuali beliau tanah ada hubungan dengan beliau. Dan beliau ini memakai hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Dan beliau ini selalu berlaku dengan sifat jamaah, artinya elok. Lalu orang banyak tertarik. Jadi sesudah masjid didirikan, orang-orang yang asalnya anti kepada habaib ini menjadi percaya.
Sudah ramai di sini ibadah, beliau pindah lagi ke satu tempat lain. Beli lagi tanah di sana, bikin lagi di sana masjid, bikin lagi majelis. Isinya membicarakan masalah hadis Jabir. Awwalu ma khalaqallah nur. Isinya mauludan. Isinya kesidahan, burdah dalail. Sudah jadi sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Lalu ditulis di dalam ilmu sejarah, walamma hamma Rasulullah SAW an yuhajir ila Hadramut haqqaqallahu ma ahammahu bi wujudi Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ila Allah. Faman arada nural Muhammadi fa'alaihi bil Madinah wa man arada sirral Ahmadi fa'alaihi bi Hadramut. Tatkala sampai beliau di Hadramut, ketemu seseorang yang punya tanah, namanya Bashar. Rasulullah sesudah membuat Rasulullah saja, Sayyidina Ahmad bin Muhajir sesudah membuat masjid. Lah, lalu di sana ada orang bernama Bashar, orang Arab, punya sebidang tanah. Wallahu alam berapa hektar. Lalu menghadiahkan, mewakafkan kepada Sayyidi Ahmad untuk dijadikan turbah. Artinya alqah, pekuburan. Jadi pertama masjid, di sampingnya pekuburan. Yang disebut kuburan itu sampai sekarang Bashar. Padahal asalnya Bashar ini adalah yang punya tanah tadi, yang mewakafkan tadi. Dijadikan nama kuburan Bashar, kuburan Bashar. Artinya kuburan yang tanahnya bakas wakaf daripada si Muhammad, si Anang Bashar ini. Lalu dibagi Bashar ini dengan 4 buncu. Satu buncu dinamakan Zambal, satu buncu Furaid, satu buncu Akdar, satu buncunya adalah Shibam. Shibam dan Akdar, Furaid dan Zambal ini adalah termasuk Bashar tadi. Isinya selain daripada ratusan sahabat Nabi yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orangnya hafaz Quran semuanya, ditipu oleh Yahudi di sana. Katanya Yahudi di sana, saya kekurangan guru Quran. Dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar beberapa puluh orang ke sana untuk mengajar Quran. Setibanya di sana bukan dijadikan guru Quran, tetapi dipanggal, dipotong dia punya leher. Maka banyaklah sahabat Rasulullah yang meninggal di sana, di Zambal. Paham kan? Dan di sana banyak makbad-makbad, yaitu gunung dilobak-lobaki, kemudian sewaktu malam sesudah Isya masuk ke sana beribadah sampai subuh. Ma'bad Aulia. Nah, itulah sekilas daripada pembicaraan masalah itu apa Hadramut yang kita sebut di dalam kasidah. Ala Bashar jadat sahaib rahmatil bar, ala Bashar jadat sahaib rahmatil bar, wa hayyahum bi rawhir ridha rabbi wa bashar. Itu alayallah bin Abdurrahim itu tadi.
Jadi siapa ingin mendapat rahasianya Rasulullah, silahkan ziarah Hadramaut. Kita sudah dibicarakan kemarin hari Minggu bahwa ziarah hari Kamis, ziarah itu dua, ada ziarah sir, ada ziarah jahar. Kemudian barang siapa ingin rahasianya Rasulullah, hendaklah ia berhubungan ta'alluq dengan orang-orang Hadramaut. Guru yang masyhur pertama, kalau semuanya guru aja, tapi yang masyhur, yang menonjol, ditonjolkan oleh Allah, bernama Muhammad bin Ali. Lalu disebut Al-Faqihil Muqaddam, seorang ulama yang paling terkemuka. Nah, padahal semuanya ulama aja, cuma yang menonjolnya Muhammad bin Ali. Ya, yang disebut dalam qasidah itu, ya Faqih ya Muqaddam Sayyidillah, ya Muhammad bin Ali, ya Allah, kullu qurbah tanjali, ya Allah. Itu Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kepada orang yang sering mengirim Fatihah setiap harinya kepada beliau, maka beliau membalas. Sebelum meninggalnya orang yang sering mengirim Fatihah kepada beliau, beliau datang untuk memberi syafaat pada orang yang cinta kepada beliau dengan berhadiah Fatihah. Oleh sebab itu dikarang di dalam ratib-ratib itu, ataskah ratib haddatkah, pasti ada summa ila al-fatihah ila rusina al-faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulih wa furu'ih. Kemudian sesudah itu, entah berapa tahun jaraknya, timbul al-faqihut tsani, orang ulama yang paling menonjol yang kedua, yaitu Sayyidi Abdurrahman As-Saggab bin Maulana Muhammad Maulad Dawilah, yang disebut Al-Faqih Tsani Abdurrahman As-Saggab. Menurunkan anak Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar Sakran menurunkan Abdullah Al-Aidarus Al-Akbar. Limadha sumiyal Aidarus bil Aidarus li'annahu ra'isu jami'il awliya'i kullihim. Al-Aidarus madhar al-Qutri. Nah, barang siapa ingin nurnya Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah ia di Madinah. Di Madinah. Jadi sekarang kiblatnya kaum muslimin yang ahli sunnah wal jamaah adalah Hadramaut. Futuh daripada orang ahli Hadramaut, arti futuh itu terbuka hijab, adalah 90% dengan membaca kitab Rosyafat. Rosyafat itu adalah matan. Nah, isinya adalah pertama tauhid,
kedua fikih, ketiga tasawuf. Di sini 90% orang Hadramaut itu dapat foto melewat kitab Rosyafat. Di Indonesia kedada di kitab, di toko-toko buku itu kedada Rosyafat ini. Lalu disarahkan oleh Basudan, Ahmad Basudan, tulis tangan. Itu tulis tangan, makhtut bil ya, artinya ghairu matbu, ada di kitab. Lalu ada orang yang mau minta supaya dikitab. Ittifaq ahli tarim bahwasanya man arada ayyakhuba bintal malik fa'alaihi ayyatiyal malik fa inna bintal malik la tuba'. Jawabannya itu, kalau orang hendak putrinya raja, silakan datang ke istana, karena putri raja bukan perempuan jualan. Itu syarah Rosyafat itu. Habib Ali pun dibilang oleh Guru Sidin Abu Bakar Atas, alaika birrasyafat fa inna hinaka futuhat. Ikam Ali, belajarlah rasyafat, di sana ikam terbuka hijab. Habib Ali Sahibul Maulid, gurunya Abu Bakar Al-Atas. Nah, jadi apabila orang sudah terbuka hijab, mempunyai panca indera yang keenam yang disebut Nur Muhammad atau akal atau hati tadi, inilah orang yang menjadi khalifah Rasulullah, dan inilah orang yang selalu melihat akan jalalullah di dalam sembahyang. Maka dia mendapat di dalam sembahyang itu qurratul ain. Cuma tidak apa yang didapat oleh Rasulullah. Kalau sama, kalau Rasulullah ini mengenal Allah Ta'ala itu dilihat akan lalu waktu Mi'raj. Kalau orang yang berjalan di Nur Muhammad kada sampai ke situ juga, marifatnya kurang. Nah, lalu menggiring, artinya memandangnya ini, futuhnya ini kurang juga. Ya timbul masalah, apakah qurratul ain itu khusus bagi Rasulullah ataukah orang lain bisa juga dapat itu? Jawabannya bisa, asal orang mutaba'ah lawan Rasulullah, dibari qurratul ain, cuma bukan seperti qurratul ainnya Rasulullah. Rabi'atul Adawiyah itu menurut riwayatnya 1000 rakaat dulu sembahyang malam, hanyar guring. Lagi waktu ada bisi laki berucap lawan laki, pian ada hajat ke lawan ulun. Mun ujar laki aku ada hajat, sidin kabulakan hajat dulu, hanyar sembahyang. Lamun ujar laki aku ada hajat, langsung sembahyang 1000 rakaat. Ditanya orang, kenapa pian Siti Rabi'ah jadi nangka ini? Ujar Siti, supaya Rasulullah senang hati punya umat perempuan seperti aku. Artinya menggembirakan Rasulullah aja, itu aja. Nah, kalau gampang dibuka akan hijab oleh Allah Ta'ala, melihat keelokan Allah Ta'ala dan melihat kebesaran Allah di mana-mana.
Ujar Rabi'atul Adawiyah naik ke atas satoh rumahnya di atas gunung. Jika ulun kada memandang bahwasanya dunia ini ciptaan sampian ya Allah, ulun ini kada hendak lagi membuka mata. Cuma karena dunia ini ciptaan pian itu satu-satunya kekasih ulun, maka ulun kada dulak membuka mata melihat ciptaan kekasih ulun itu. Ujarnya si Rabi'ah. Lalu bakasi dahanya di dalam kamar, dalam gunung, lobang gunung. Uhibbuka hubbain hubban lawa wa hubban li'annaka ahlun lahu fa amma alladhi huwa hubbul hawa فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك عن قلبي حتى أراك فلا الحمد في ذا وذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. Ulun cinta lawan pian ya Allah karena dua faktor. Pertama cinta nafsu, kedua cinta asli. Cinta nafsu itu ulun menganggap bahwa ulun yang mengingat sempian, itu nafsu. Adapun cinta yang asli, sempian yang mengingatkan ulun, bukan ulun lagi yang mengingat sempian. Maka di dalam dua cinta ini tidak ada yang berhak dipuji, hanya sempian. Itu bahasa kita ringkasnya. Bini-bini ya orangnya beah bahari. Rabi'atul Adawiyah. Coba kita kalau mau membaca Tabaqatul Auliya, Tabaqatus Sufiyah, kitab kita di sana tahu riwayat wali-wali. Ada nang riwayat huruf alif, nang awalnya alif Ahmad, Anwar, apa semuanya aneh. Ada nang mim Muhammad, ya kan? Nah, siapa apa kan itu ada di dalam apanya itu, di dalam harasatnya itu. Riwayat aulia itu dari ini lahirnya pada tahun anu, hari anu, ngaji Al-Quran lawan si anu, mbak itu mengaji fikih lawan si anu, tasawuf lawan si anu, ilmu alat lawan si anu, mbak itu belajar wiritan amalan lawan si anu, sehingga dia masuk khalwat mulai tanggal sekian sampai sekian. Kalau dapat foto, lalu diantar keistimewaan yang tampilkan Allah kepada dirinya anu, wafat pada hari anu, kuburnya di anu, yuzar, ya. Itu ada pulang wa minhum anu itu ada itu. Tabaqatul Auliya, Tabaqatus Sufiyah, Masyarakat Rawi, ya itu. Ada kitab-kitab itu semuaan kitab-kitab itu keluarnya dari Hadramut, dari Tahrim. Alhamdulillah sudah banyak kita di Indonesia ini, bahkan orang sekumpul sudah banyak nangtulak ke Hadramut. Cuma sangunya sebutin aja bisa bahasa Arab, itu aja. Jadi mengajilah lugat dulu 6 bulan. Kalau sudah bisa seantum dua antum, bigi-bigian, bigi-binggian apa namanya, ya tulak ke sana. Ya apabila na'am lawan la, yang punya rancak ingatnya dua itu juga. Silih mengaji di sana tuh silih.
Kemudian ujar Sidin di sini, keringkasan yang aku bacakan itu tadi, iya itu tadi, nang manusia ini terbagi dua. Ada nang hanya panca indera 5 aja, ada nang sampai 6 panca inderanya. Nang 5 ini banyak bener orangnya. Nah itu ada nang bisi panca indera nang ke-6 sedikit. Nah jadi nang sedikit ini adalah orang-orang nang terbuka hijab hatinya, akalnya, sehingga menembus sampai kepada memandang keelokan Allah. Dengan adanya pandangan kepada keelokan Allah, yang keelokan Allah itu tidak terpisah daripada zatnya, cuma memancar ke lain-lain. Yang disebut oleh orang dahulu, bayang-bayangnya ada di seluruh alam, bayang-bayang daripada keelokan ini. Pahamkah? Dan kata-kata orang lain, setiap apapun sesuatu pasti ada mengandung eloknya, karena di situ ada mazhar kenyataan jamal keelokan Allah. Apabila kita sudah tembus pandangan kepada keelokan tadi, maka kita tidak pernah lagi duka cita. Habis mau apa? Nang dilihat itu nang bagus saja, maulah kita sakit hati. Nang rajin sakit hati itu melihat nang kada bagus, iya kalau, iya kalau. Nah, aja napa aja seburu-buruknya napa aja, pasti ada nang bagusnya, ada pintangannya nang bagusnya. Iya kah? Kalau dilihat misalnya kukus, ya kah? Dilihat bungkusannya pulang, tapi mencelang jiwa. Tapi yang penting rasanya bumbu. Itu iklan rokok. Yang penting rasanya bumbu. Wah, kalau orang sudah sampai ke makam Jamal situ nang dipandang lahumul busra, gembira terus-terusan. Di mana menangguh terus-terusan, lahum tuh khabar muqaddam jar majrur. Busra mubtadanya berdudi. Apabila jar majrur berdahulu jadi khabar, itu tufidut takhsis. Lawang tufidud dawam. Artinya orang itu aja nang kada sakit hati, dan gembiranya itu menaik terus, meningkat terus, ada pernah menurun, menaik aja, karena sudah terbuka, tersilak, terbilak, terjalak jamalullah. Kalau sudah terbilak, tersilak, terjalak, manampil. Razaqanallah mahabbatahu, mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala. Artinya lawan orang-orang itu tadi, ya ketujuh mengirimi Fatihah, mendoakan, mintu aja lagi almarhum ma'aman ahab, mintu aja lagi. Kita terus akan membaca kitabnya lah. Fa innal husna laysa maqsuran ala mudrakatil basar wala ala tanasubil khilqa wa imtizazil bayat bil umrah. Fa inna naqulu hadha khattun hasan, hadha sawtun hasan, hadha farasun hasan, bal naqul hadha sawbun hasan. Wa hadha ina'un hasan, fa ayyu ma'na li husni sawti wal khatti wa sa'il asya'i lam yakun husnu illa bisurah. Nah, kita kan menyebut ini rupa yang bagus, ini kuda yang bagus, nyaman aja.
ini pakaian bagus, ini bejana yang bagus. Nah itu. Tapi kalau disebut ini suara yang bagus, melihatkah kita? Hah? Melihatkah? Cuma mendengar. Nang kita dengar tuh suara Allah. Mana suaranya? Adakah itu? Ada. Ini sebagai dalil bahwasanya mesti ada, artinya panca indera yang keenam itu mesti ada. Lamun ini jangan waluh nyaman, memang ada bendanya, kelihatan lawan mata. Tapi kalau ini suara Nabi Daud, Nabi Daudnya kalau dilihat, suaranya didengar, tapi suara itu kalau dilihat juga, mana suaranya kalau dilihat? Berarti mahajatakan panca indera nang keenam ini. Nah, ujar sidin. Ini sidin ini menyatakan kebenaran bahwasanya panca indera itu bukan hanya 5 aja, tetapi sebenarnya 6. Minta. Apalagi ini. ومعلوم أن العين تستلذ بالنظر إلى الخط الحسن والأذن تستلذ باستماع النغمات الحسنة الطيبة وما من شيء من المدركات إلا منقسم إلى حسن وقبيح فما معنى الحسن الذي تشترك فيه هذه الأشياء فلا بد من البحث عنه وهذا البحث يطول ولا يليق بعلم المعاملة إلا الإتمام panjang فيه فنصرح بالحق ونقول كل شيء lamun ada tulisan bikulli banyak labihan kullu syai'in fajamaluhu wa husnuhu fi an yahdura kamalu al-laik bihi al-mumkin lahu fa idza kana jamu kamalatil mumkinah hadirah fa huwa fi ghaitil jamal wa in kana hadir ba'daha fala min husni wal jamal bi qadri ma hadar. Ringkasnya itu benda yang mengandung keelokan ada terbagi 2. Ada yang eloknya itu luar dalam penuh, tidak ada antaranya, tidak ada lowongan lain. Ada yang separuh aja eloknya, pahamlah. Nah, oleh sebab itu kalau orang dilihatkan keelokan Allah cuma separuh, maka kegembiraan hatinya separuh juga. Kalau semua keelokan Allah dibukakan, maka kegembiraannya sempurna. Itu pahamannya. Kemudian, fal farasul hasan huwa alladhi jama'a kullama yaliq bil faras min hayatin wa siklin wa launin wa husni adwin saja kita apa buka. Kembali kepada si kuda tadi. Wa tayasturi karim artinya nyaman benar di apa? Dilajuakan. Wa parrin lari. Wal khatul hasan kullu ma jama'a ma yaliku bil khatti min tanasubil huruf wa tawaziha wa istiqamati tartibiyah wa istintizamiha wal husain kamalun yaliku bihi. Adapun tulisan yang disebut bagus itu rata. Baik segi dari atas ke bawah maupun dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas rata. Apabila rata tulisan itu bagus namanya. Ngalih yang mencari yang rata ini bahanu kena wawanya pina buntu, bahanu wawanya pina gondol luangnya nyari kada rata. Apalagi kan kayak keracak ayam tulisan, aduh sorong sendiri kadang-kadang kada kau baca. Kaliwaran bagus nih itu tulisan. Wal khatul hasan kullu ma jama'a ma yaliq bil khatti min tanasubil huruf wa tawaziha bersamaan wa istiqamati tartib husnul abnul. Wa li kulli shay'in kamalun yaliqu bihi wa qad yaliqu bi ghairihi diddu. Fa husnu kulli shay'in bi kamalil ladzi yaliqu bi fala yahsunul islamu bi illa ma yahsunu bil faras la yahsunu aqti ma yahsunu bi sawti wa la tahsunul awani bi ghairi diddu. Abima tahsun bi thiyabu. Ringkasnya setiap sesuatu ini walaupun semuanya mengandung kebagusan, tapi namun kebagusan itu kada sama. Nah, kebagusan kuda lawan kebagusan sapi kada sama. Orang menyambat aja
kuda nang bagus, sapi nang bagus. Kada kawas sekaligus. 5 pas sekaligus nambah. Sapi lan kuda dijadikan satu, 5 pak. Kada kawa. Jadi artinya kebagusan masing-masing itu masing-masing juga kada bisa dijadikan sama, kada bisa. Fala yahsunu bima sabila bislah. Wa kadza kasairu asya fa in qulta fa hadhihi asya lam tudrak jami'an bi husnil basar misal al-aswat wa at-tu'am fa inna la tanfaqun an idrakil hawas laha fa mahsusa wa laysa yunkaru husnu wal jamal al-mas'ud wa yunkaru sulanda bi idrakil husni wa inna ma yumkinu dhalika fi ghairi mudrakan bil hawas fa'lam anna al-husna wal jamala mawjudun fi ghairi mahsusat idh yuqalu hadha khuluqun hasan. Nah, jadi ringkas kata bahwasanya nangaran elok itu bukan hanya tertentu kepada benda nang kawa dilihat oleh panca indera nang 5 ini, tapi ada lagi panca indera nang ke-6 nang khusus untuk mencapai keelokan nang tidak sampai panca indera 5 ke dalamnya, yaitu keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala.